Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti yang ada di gambar, yaitu kita sudah belajar menambahkan pecahan 1/4 ditambah 2/4, di mana kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Lalu, bagaimana jika kalian akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalnya pada gambar ini ada pecahan 1/4 dan 2/6. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kalian kembali mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan. Jika pada pecahan 1/2, maka bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Maka untuk menambahkan pecahan 1/6 ditambah 3/4, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebut 6 dan penyebut 4. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Untuk mencari KPK, kalian dapat membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ialah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, dan seterusnya. Sekarang kita coba bagi bilangan 6 dengan salah satu bilangan prima ini. Kita coba bagi dengan 3. 6 kita bagi dengan bilangan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3 dikali 2. Karena hasilnya telah 2, yaitu merupakan bilangan prima, maka kita cukup sampai di sini. Sekarang kita cari bilangan 4 yang dapat dibagi dengan bilangan prima. Kita coba bagi dengan angka 2. Maka 2 dikali berapa hasilnya 4? Diperolehlah 2. Maka dari keempat bilangan ini dapat kita hitung menjadi seperti ini. 3 dikali 2 dikali 2. Di sini angka 2 hanya 2 kali Ibu tuliskan. Mengapa demikian? Karena pada bilangan 6 sudah ada angka 2 yang dimana pada angka 4 juga ada terdapat angka 2 yang keduanya sama. Sehingga kita cukup menulisnya 1 kali. 3, 2 dan 2 ini 1 kali. Kemudian 2 yang ini. Mengapa 2 yang ini tidak digabungkan dengan 2 yang ini? Karena cukup satu pasangan atau satu pasangan di kiri mewakilkan satu pasangan di kanan. Jika di sebelah kiri 2-nya ada 2, barulah kita memasangkan 2 yang sebelah kanan. Namun karena di sebelah kiri hanya ada satu angka 2, maka di sebelah kanan juga satu saja yang kita pasangkan, sehingga 3 dikali 2 dikali 2. Diperolehlah hasil 12. Maka penyebutnya sudah kita samakan menjadi 12. Kemudian kita akan mengisi bagian atas ini. Bagaimana cara mengisinya? Kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini. KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Jadi, KPK ini dibagi dengan penyebut, kemudian dikali dengan pembilang. Dapatlah 12 dibagi 6 dikali 1. Dan yang di kanan, 12 dibagi 4 dikali 3. Kemudian diperolehlah 2 ditambah 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Ingat, dalam penjumlahan, jika penyebutnya sudah sama, maka kalian cukup
menulisnya langsung, tidak perlu ditambah lagi. 2 ditambah 9 sama dengan 11, maka diperolehlah hasilnya yaitu 11/12. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pengurangan lagi. Nah, di sini juga kita akan menggunakan dua cara. Di mana cara yang pertama, yaitu di mana kita akan mencari nilai KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. Berikut contoh soalnya. 3/5 dikurang 4/7 sama dengan. Perhatikan, karena penyebutnya berbeda, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita buat penyebutnya menjadi sama terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari penyebutnya ini. Perhatikan cara termudah untuk mencari nilai KPK. 5 dan 7. Sekarang tinggal kita cari kelipatan angkanya saja. Pertama, kelipatan angka 5 tentunya angka 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, lalu 25, lalu 30, lalu 35, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut kelipatan angka 7 lagi. Tentunya pertama yaitu angka 7, lalu 14, lalu 21, lalu 28, lalu 35, lalu 42, lalu 49, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, sekarang coba cari angka yang sama. Nah, di sini kita peroleh angka yang sama yaitu 35. Sehingga penyebutnya di sini sekarang menjadi per 35. Langkah selanjutnya, 35 dibagi 5, hasilnya 7. Lalu 7 dikali 3, hasilnya 21. Karena sini kurang, maka sini juga dikurang. Lanjut, 35 dibagi 7, hasilnya 5. Lalu dikalikan yang angka di atasnya 4, hasilnya 20. Sama dengan 21 dikurang 20, hasilnya 1. Per di bawahnya di sini masih tetap 35. Ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara kali silang. Masih dengan soal yang sama, apakah jawabannya tetap sama? Sekarang akan kita buktikan sama-sama. Perhatikan soalnya. 3/5 dikurang 4/7 sama dengan. Ingat, cara yang kita pakai kali ini kali silang. Di mana caranya? Perhatikan, angka 3 terlebih dahulu akan kita kalikan secara menyilang dengan angka 7. 3 kali 7 hasilnya 21. Karena sini kurang, maka sini juga dikurang. Lanjut, 4 akan kita kalikan secara menyilang dengan angka 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 7 hasilnya 35. Sama dengan 21 dikurang 20 hasilnya 1. Per di bawahnya 35. Dan ternyata sekali lagi jawabannya tetap sama. Nah, sekarang tergantung permintaan dari guru kalian saja. Kalau misalnya di sekolah guru kalian lagi membahas cara 1, maka pakailah cara 1 untuk menjawab soal kalian. Namun kalau di sekolah gurunya lagi membahas cara kali silang, maka pakailah cara kali silang ini.